Bang, Kang Tony hari ini akan membawa saksi siapa-siapa aja untuk dalam persidangan jam 9 ini? Baik, rencananya hari ini ada 5 saksi, ya, dan diantaranya 2 ini yang sudah datang, yaitu Dede Kurniawan dan Suarsono, ya, alias Bondol. Suarsono alias Bondol seperti yang dulu pernah sampaikan di media bahwa ia teman kerjanya Peggy Setiawan, berangkat ke Bandung waktu itu tanggal 21 bulan Agustus 2016. Ditelepon oleh Peggy Setiawan, Mang Bondol, nganggur kan, ya. Kalau nganggur ayo kerja. Di sini juga ada Suparman. Suparman tuh pamannya Peggy Setiawan. Nah, kemudian setelah dia pertimbangkan, maulah kerja. Berangkatlah tanggal 21 Agustus 2016. Kerja di rumahnya Pak Agus. Dengan mandornya itu bapaknya Peggy Setiawan sendiri, yaitu Rudi Irawan. Setelah bekerja kurang lebih seminggu, ya, Bondol ini tidak betah. 27 Agustus 2016 jam 8 malam Bondol pulang. Pada saat Bondol pulang itu diantar dari bedeng di Rancakasiat, Bandung, dari bedeng tempat kerjanya menuju angkot, ya, angkot di jalan itu, ya, di jalan desa, di jalan kelurahan itu. Diantarlah Bondol ini oleh Peggy Setiawan, oleh Robi Setiawan adiknya, dan oleh Ibnu. Diantar sampai dapat angkot. Begitu dapat angkot, Bondol langsung menuju terminal Lui Panjang, naik bis Goodwill, ya, menuju Cirebon. Sampai Cirebon jam 11 malam. Begitu mau pulang ke rumah, melihat di jembatan flyover, jembatan layang flyover Talun, ya, itu melihat ada banyak orang rame-rame, ya, orang mengabarkan waktu itu kecelakaan. Ya sudah, acuh aja pulang. Begitu pulang, 3 hari kemudian dengar kabar dari warga bahwa rumahnya Peggy Setiawan, ibunya itu, digerebek dan motornya diambil, ya, dan Peggy dituduh adalah pelaku pembunuhan oleh polisi yang datang mengambil sepeda motor itu. Lalu dia berinisiatif datang karena teman kerjanya ke rumahnya ibunya Peggy, menanyakan, dan ibunya Peggy mengatakan gimana? Si Peggy itu tersangka. Saya kaget, kok Peggy sih tersangka? Peggy kan masih ada di Bandung, yang nganter saya pulang. Itu, ya, jadi Bondol ini kaget ketika polisi datang mengambil 2 unit sepeda motor itu, kemudian menuduh Peggy Setiawan adalah pelakunya, termasuk pelakunya. Kaget, makanya dijelaskan, orang nganter kok. Lah dari mana ingatnya, kan 3 hari lalu kan dia pulang diantar oleh Peggy Setiawan, Ibnu dan Robi. Itu, ya, inilah kesaksian Bondol yang mau kami hadirkan di persidangan terkait pengetahuannya bahwa pada saat kejadian Peggy Setiawan berada di Bandung, bahkan Peggy Setiawan mengantar Bondol sampai angkot bersama adiknya Robi Setiawan dan Ibnu. Oke. Kemudian ini Dede Kurniawan ini, ya, jauh sebelum kejadian memang sudah berteman, ya, sudah sering chat inbox ya, sama Peggy Setiawan. Nah, sebelum kejadian dia menanyakan karena Peggy Setiawan mau pulang, ditagih terus sama dia dalam chatnya, ya, kapan Ira balik ke? Kapan kamu pulangnya? Ini bahasa Cirebon, kan? Nah, kata Peggy, ya nanti Rabu kan? Nah, lalu ditanya lagi, ya, sebelum 27 Agustus ditanya lagi, tidak jadi lagi. Kemudian ditanya lagi 3 kali, ya, tidak jadi lagi. Intinya masih sibuk di sana. Begitu 1 September, ya, 1 September 2016, Peggy Setiawan mengatakan ke dia, ya, bahwa saya tidak jadi pulang karena motor saya dirampas polisi. Nah, di mana dirampasnya? Kata dia, di rumah Cirebon, di rumahnya ibu saya, polisi yang rampas. Kalimatnya begitu. Nah, itu geng motor. Ya, disangka geng motor. Jadi motor saya dirampas polisi karena disangka geng motor. Nah, dalam percakapan itu pada intinya pingin dia pulang, tapi nggak punya uang nanti untuk ngambil motornya itu yang dirampas, ya, dan untuk nebus dianya. Kenapa berpikiran seperti itu? Karena dia tidak pernah terbesit sedikit pun dia membunuh
kan itu. Saat itu kan di 30 Agustus 3 hari setelah kejadian 30 Agustus ya, itu kan digerebek di rumahnya ya. Kemudian dikabari bahwa motornya itu diambil, dituduh bunuh, tapi dia karena memang tidak melakukan ya, dia tidak yakin, sehingga kalau saya pulang saya harus punya uang untuk nebus kan. Nah, coba kalau bayangkan kalau dipikirnya pembunuh, yang nggak mungkin mengatakan seperti yang pembunuh ya di penjara lah, kayak gitu. Kalau nggak seumur hidup mati, itu nggak. Tapi karena dia pikirannya si Peggy juga nggak punya uang, makanya nggak pulang kan gitu. Itu artinya berarti dia tidak mengetahui sama sekali, dan dari chatnya itu akan menjadi bukti surat yang akan kami hadirkan, yang akan diserahkan juga ke hakim tunggal ya, chatnya. Kemudian baru saksinya. Jadi terkonfirmasi. Nanti chatnya dilihat oleh majelis. Nanti chat inboxnya juga bisa. Boleh inboxnya ditunjukkan. Boleh. Inboxnya juga nanti ditunjukkan ya di hakim. Itu ya. Kalau Mas Dede ini sudah memiliki kedekatan berapa lama nih dengan Peggy? Tahun 2015. 2015 Iya. sampai terakhir komunikasi. Kemarin tuh sempat datang tahlilan. Itu kapan itu? Sebelum seminggu penangkapan. Jadi Mas Dede ini temannya Peggy di Cirebon sebagai teman SMK atau teman kerja atau gimana? Temennya sekolah bareng. Iya. Nah, kalau Mas Suharsono ini temannya sejak kapan, Mas? Punya kedekatan dari 2014. dari 2014. Sebagai teman Teman kerja di Bandung. di Cirebon juga. Juga Bandung. Kang, untuk 3 lainnya kan ada 5 Kang. Iya, itu Ya. apa aja? Satunya Liga Akbar ya, belum datang, belum kemari, nanti bareng Ibu Yanti. Yang 2-nya itu pemilik proyek yang bondol kerja Di Bandung. di Bandung, Ranca Khasiat. Nanti ke sininya jam 9:30. Sudah kami konfirmasi oke, karena ada pekerjaan dulu. Jadi nggak bisa datang sekarang jam 8, jam 9:30 janji sampai sini. Cuma saya buka sedikit yang di Ranca Khasiat ini, pemilik proyek ini. Jadi bondol ini ya, pada saat kerja di sana itu di rumahnya Pak Agus ini ya, namanya Pak Agus, dan istrinya ya, istrinya Pak Agus. Nah, kami sudah melakukan wawancara waktu itu, dan kami live-kan juga di YouTube channel pengacara Tony langsung, bahwa membenarkan memang sampai ingat bagaimana muka Robi, muka Ibnu yang agak beda ya. Kemudian dia ingat, apalagi istrinya yang paling ingat, bahwa pekerjaan dari awal Agustus ya sampai akhir November, seingatnya ibunya itu Peggy Setiawan, Ibnu dan bapaknya itu pulang sampai akhir, tidak pernah pulang. Itu yang paling penting, pulang sampai akhir. Dan dia ingat pulangnya bertiga terakhir, paling akhir. Yang lain udah pulang duluan, kuli-kuli yang lain. Ini karena keluarga bapak dan anaknya itu pulang paling akhir. Pak Rudi Irawan, bapaknya Peggy Setiawan, dan Ibnu. Itu pulang sampai pekerjaan akhir November 2016. Itu artinya berarti sejak awal Agustus sampai akhir November 2016 memang Peggy Setiawan berada di Bandung, kerja di proyek di rumah tinggal dia. Itu kesaksian dari istrinya. Nanti lihat di persidangan. Seperti itulah, meskipun belum datang, tapi hasil wawancara kami dengan beliau itu seperti itu. Namanya siapa? Mas Dedi, namanya kasih lihat Mas Dedi bukti chatnya ke kamera, boleh? Oke. Nih, Ini chatnya dari tanggal berapa dan kalau chat banyak ya, Kamera. kalau chat banyak cuma tidak terlalu penting ya. Kita mepet ke tanggal kejadian aja ya. Oh iya. Nah, ini 3 Agustus. Apa Pak? Apa ini? Ini di Facebook. Ya Facebook inbox ya. Nah, ini tanggal Juli nih, Juli ya, Juli 29 Juli 2016. Di mana Ira kapan baliknya? Di mana kamu kapan pulangnya? Kata si Dede. Di jawaban Peggy ya, 29 Juli. Kita lagi di Bandung. Kok Rabu kita balik. Jadi yang saya jelaskan ya. Nah, saya lagi di Bandung, nanti Rabu saya pulang. Nah, kemudian 3 Agustus Ira baliknya kapan, Pok? Pok itu bahasa gaul ya. Nah, kemudian dijawab oleh Peggy Setiawan, Polo, motor kita dirampas ning polisi. Jadi dia nggak balas tuh ya.
waktu 3 Agustus nggak balas si Peggy Setiawan. Kemudian 1 September ya, sama seperti waktu nulis status itu 1 September yang mengeluh bahwa dia kok difitnah gitu kan. Nah 1 September WA inbox juga ke dia bahwa polo motor kita dirampas ning polisi, polo motor saya dirampas oleh polisi, disangka geng motor ya, kita ege jadi buronan tirik, itu bahasa sana, bahasa Indramayu kan, bahasa Cirebon ya. Nah jadi dicari gitu kan, dianya dirampas motornya. Nah lalu dijawab sama dia, kira baliknya kapan Toglo kan, kata dia. Ini artinya karena dekat sekali, jadi mau ngomong apapun bebas apaan ya, bahasa gaul. Nah kemudian rencananya sih minggu depan, tapi kita beli bisa balik polo, soalnya ayo kita balik engkau pasti manjing sel kan gitu. Nah rencananya sih nggak minggu depan, tapi saya nggak bisa pulang, soalnya kalau saya pulang pasti masuk sel kan, karena tadi informasinya itu geng motor dan pasti kan ditangkap. Nah, kenanya di mana? Maksudnya dirampasnya. Nah, kata si Peggy Setiawan, polisinya marani ning umai kita, polisinya datang ke rumah saya. Nah, padahal kita lagi kerja ning Bandung, padahal saya lagi di Bandung. Diweruh masalah apa-apa, tidak tahu masalah apa-apa. Tapi batur kita malah nyebut nama kita, tapi teman saya malah nyebut nama saya. Itu dengernya yang dia dengar kan. Nah, lalu kata dia, ya wis irai aja wedi on, balik tinggal balik baik, kadaran beli salah, kejadian malam minggu balik kejadian, kata dia kan. Ya sudah, kamu jangan takut, pulang saja. Nah, toh tidak salah ya, kejadian malam minggu kayaknya, kata dia kan. Nah, ayo kita balik manjing sel pasti nebus. Nah kan tadi kita beli duit, itu yang tadi saya ceritakan kan. Sumpah kita pusing, kalau saya pulang ya pasti manjing sel nanti nebus. Nah saya tidak punya uang, sumpah ya, saya pusing jadinya kan. Nah emang lagi malming, kata si Peggy nanya ke dia, emang lagi malming, anak kejadian apa, emang waktu malam minggu ada kejadian apa, malah nanya ke Dede. Bocah belakang SMP 11, jin bocah-bocah ya masih ningsel ya, dia dengar kan. Nah emang ada kejadian apa, ada waktu tanggal depan belakang SMP 11, sekarang anak-anaknya masuk sel. Dijawab sama dia kan, kejadian bocah dibacok sampai mati, karo wadone mati, kejadian anak dibacok sampai mati, perempuannya juga mati kan, itu kata dia. Justru tanya dia dan dia jawab kan, informasi seperti itu kan. Nah tidak tahu Pina apa Pina Eki nggak tahu ya, hanya saja dengar laki-lakinya mati, perempuannya juga mati. Inilah chat ini ya, bagi kami ini adalah penting ya, karena Peggy Setiawan ini berada di Bandung ya, itu chatan sama inboxan sama Dede. Nah kemudian ini juga penting karena ada satu kejadian memang pulang ya, berbarengan dengan kejadian di sana, dan yang nganter Peggy Setiawan itu sampai angkot saja. Kemudian Peggy Setiawan dan Ibnu dan Robi itu balik lagi ke Dede dan tidur di sana. Nah besoknya memang ada Suparman siapa ya kerja lagi 28 Agustus itu. Peggy Setiawan memang ada di sana gitu. Kang, untuk saksi ahli kan siapa, kemudian nanti memperkuat dalil yang mana gitu. Ya, saksi ahli itu ahli pidana sudah namanya apa? Insya Allah Pak Suhandi Cahaya ya, Pak Suhandi Cahaya itu ahli pidana. Ahli ini